membicarakan tentang latihan relaksasi mental, tetapi dikaitkan dengan optimalisasi atlet. Maksudnya begini, performance atlet tetapi akan ditingkatkan melalui latihan relaksasi mental. Hubungannya apa? Bukannya atlet itu biasanya hanya latihan fisik, nutrisi bagus, sering berlatih, seringlah laga ya. Kemudian sudah beres. Nah, kok ini dihubungkan dengan latihan relaksasi mental? Mari kita lihat bagaimana caranya latihan relaksasi mental dengan imajinasi terpimpin terkait dengan optimalisasi atlet. Seorang atlet tentunya akan terlibat dengan kekuatan otot, power ya. Jadi ada terkait dengan pertandingan, terkait dengan kualitas saat dia tampil, itu ada di kekuatan otot. Ya, bisa dilihat ya, nih ototnya, bagus sekali ya. Kekuatan otot itu dipengaruhi oleh kualitas latihan fisik, kualitas nutrisi, dan ini dia faktor psikologis. Ternyata masalah-masalah psikologis dapat mempengaruhi kinerja otot atau kekuatan otot. Repotnya yang dua awal itu mendapat perhatian penuh, sedangkan yang faktor psikologis sering terabaikan. Bagaimana bentuk-bentuk pengabaiannya? Nah, atlet khususnya yang masih berusia pelajar terutama ya, tentunya tantangan tidak hanya berasal dari olahraganya, tetapi dari kegiatan akademiknya misalnya. Atau kalau sama sekali dia sudah tidak belajar tetapi dia mungkin masih bekerja, ya kan? Itu ada tantangan-tantangan atau stresor yang berasal dari luar kegiatan olahraganya. Nah, belum lagi nanti kalau masih diwarnai rasa takut atau ketakutan dipermalukan, atau mungkin perlakuan coachnya ya, atau perlakuan seniornya yang membuat tidak nyaman dalam sisi psikologisnya. Nah, belum lagi yang jelas atlet itu punya rasa ingin menang, harus menang. Nah, seperti ini pun juga akan membebani, apalagi ketika sebelum lakukan kompetisi dia sudah melihat lawan-lawan dia siapa, dan itu akan menjadi beban tersendiri bagi atletnya. Nah, faktor psikologis yang diabaikan bisa menimbulkan rasa cemas, dan rasa cemas akhirnya menjadi tidak optimal di dalam kinerja ototnya atau kekuatannya menurun. Nah, bagaimana bisa menurun nanti kita akan lihat. Kekuatan yang menurun akibat kecemasan, maka performanya akan menurun. Menjadi lebih mudah capek ya, ini sampai tertidur di dekat barbel ya. Kemudian risikonya adalah cedera. Cedera pada otot atau cedera pada sistem muskuloskeletal pada atlet tentunya itu akan mengakibatkan pengeluaran yang lebih banyak. Nah, selanjutnya kita tawarkan bahwa pengelolaan faktor psikologisnya kita menggunakan metode relaksasi mental imajinasi terpimpin. Nah, supaya apa? Nah, supaya bisa menemukan hal-hal yang indah, yang menyenangkan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Kalau itu berhasil, maka hal-hal tadi akan hilang, menjadi tenang, aman, performa menjadi optimal, cedera tidak terjadi ya. Akhirnya menjadi seorang pemenang. Nah, mengapa relaksasi mental? Karena dia lebih mudah dan murah. Kalau untuk meditasi mungkin perlu ada pelatih tambahannya, tapi relaksasi mental mungkin bisa dilakukan dengan mandiri. Nah, intinya seperti ini. Otak kita sebetulnya menurut teori triune brain bahwa ada otak dibagi 3, neokorteks, mamalia, dan reptil. Nah, imajinasi terpimpin ini kalau bisa mengarahkan pada neokorteks sehingga kita itu memberikan konsep mengasihi dan menghargai pribadi, sehingga respon fight or flight-nya diubah menjadi play atau bermain, sehingga arahnya tidak langsung masuk pada amigdala ya, amigdala yang harus selalu survive dan dianggap berbahaya.
sehingga aktivitas otonomnya dapat lebih optimal. Nah, seperti ini. Jadi, menurut satu teori yang dikemukakan oleh Porges bahwa mobilisasi yang tidak efektif ya, karena proses fight or flight-nya yang tidak baik, maka dia menjadi amigdala hijacking, di mana semua stimulus akan langsung masuk ke talamus, tidak melewati neokorteks, sehingga pola berpikirnya akan menjadi langsung impulsif ya, dia langsung menganggap semua itu bahaya. Lalu dari talamus dilanjutkan ke amigdala, sehingga amigdala tadi menganggap semuanya itu cemas, khawatir, dan irritable, sehingga dia bergeraknya akan menjadi tidak optimal, tidak terencana dengan baik ya. Intinya adalah apa? Intinya adalah dibunuh or membunuh atau fight or flight. Tidak bermain lagi, padahal atlet tidak untuk bunuh-bunuhan kan, untuk lebih olahraga sehat. Nah, oleh karenanya itu, ketika aktivitas otonom simpatis yang mendominasi tidak optimal, maka energi akan menjadi boros karena selalu mempersiapkan fight or flight sepanjang waktu, yang seharusnya respon itu diletakkan pada hari H. Tetapi kecemasan dan juga rasa takut membuat semua proses belajar pun menjadi terganggu, konsentrasi menurun, dan risiko menjadi cedera. Oleh karena itu, relaksasi mental tadi akan menuntun pada optimalisasi sistem saraf otonom melalui neokorteks yang dibantu untuk merespon lebih efektif. Nah, demikian hubungannya. Nanti jika berminat ada presentasi selanjutnya bisa di komen. Ini daftar pustakanya. Terima kasih.